Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamzah Blehem, channel yang akan mengabarkan kabar timnas Indonesia. Pokoknya saksikan dari awal sampai akhir ya. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan caranya like, comment, subscribe di akhir. Oke, langsung saja kita ke kabar pertama. Kabar gembira datang dari pemain abroad timnas Indonesia yang berlaga di Liga Australia, yaitu Rafael Struijk yang mencetak gol debutnya. Rafael Struijk bikin gol debut di karir klub profesional. Sayang Brisbane Roar kalah 2-3 dari Sydney FC. Rafael Struijk masuk jadi pemain pengganti di menit 70 dan di menit 78 mencetak gol penyeimbang. Terus berproses Rafael Struijk. Resmi FC Twente dihukum dan didenda UEFA. FC Twente resmi dikenakan hukuman pertandingan tanpa penonton di beberapa tribun sekaligus denda sebesar 80.000 euro akibat perlakuan rasis terhadap lawan Tottenham saat pertandingan Europa League. Para supporter dari tribun Ultras Twente juga memasang spanduk serta melempar cup ke dalam stadion yang diarahkan kepada Tottenham. Jumlah penonton Liga 1 di stadion menurun. Dapat terlihat dari jumlah penonton kandang terakhir 3 tim dengan supporter terbesar di Indonesia. Ada apa ya? Terbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang jumlah penontonnya naik pesat. Kira-kira menurut kalian kenapa ya? Exco PSSI Arya menyebut face recognition yang digunakan saat lawan Jepang dan Arab Saudi akan dilakukan menggunakan ponsel yang di dalamnya sudah terdapat data yang nantinya ponsel tersebut akan bekerja tanpa membutuhkan sinyal. Semuanya ada di data HP. Kemudian satu gerbang pintu akan ada 10 HP. Jadi orang langsung pakai HP. Satu face recognition hanya memerlukan waktu 5 detik lah. Kita sudah hitung kemarin dengan sekira ribuan orang. Jadi akan ada 10 HP di setiap titik. Ada 70 line, kita siapkan 700 HP untuk itu, ucap Arya. Media Vietnam berharap timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Perlu diketahui, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, timnas Korea berhasil meraih peringkat kedua grup, mendapatkan tiket ke Rusia dengan tepat 15 poin, tulis media Vietnam Soha. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, skor tersebut cukup untuk menepati peringkat ketiga baik grup A maupun B sehingga mendapatkan tiket ke babak playoff selanjutnya. Jika meraih 15 poin, timnas Indonesia berpeluang besar merebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam juga puji kesuksesan timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia level senior U17 dan U20. Ada pesan dari media Jepang ke tim Samurai Biru. Berhati-hatilah menghadapi timnas Indonesia terkuat yang pernah mereka miliki. Wah, sangat bangga ya sekelas media Jepang tak menganggap remeh timnas Indonesia. Ternyata perang melawan Jepang belum usai. Sekarang Indonesia harus berperang tiket dengan warga Jepang. Di saat supporter dan timnas Bahrain ketakutan untuk bertanding away di Stadion GBK Indonesia, Jepang malah akan mengirimkan 3.000 supporter yang akan diterbangkan langsung dari Jepang atau away ke Indonesia nanti. Ada kabar buruk dari timnas Jepang. Penyerang timnas Jepang, Ayase Ueda, diragukan tampil ketika melawan timnas Indonesia. Tetapi Jepang tidak khawatir karena Jepang masih punya Koki Ogawa yang satu klub dengan Kelvin Verdong di Liga Belanda. Akan tersaji pertandingan teman jadi lawan karena Kelvin Verdong sangat dekat dengan Koki Ogawa.
Ternyata timnas Indonesia pernah punya rekor bagus melawan timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat mendatang. Dalam sejarahnya Indonesia pernah mengalahkan Jepang 7-0. Bagaimana ceritanya? Pada ajang Merdeka Games 1968, kemenangan telak 7-0 timnas terjadi di babak grup Merdeka Games 1968. Saat itu, laga digelar di Stadion Perak, Malaysia. Dari Jakob Sihasale hingga Sucipto Suntoro bikin gol. Gol-gol kemenangan Indonesia di laga tersebut dibuat oleh Jakob Sihasale, Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, Surya Lesmana. Suntoro, Indonesia lolos sebagai juara grup. Wah, hebat ya Indonesia dulu. 16 kali bertemu Jepang, Indonesia menang 5 kali. Secara keseluruhan Indonesia sudah 16 kali bertemu Jepang. Hasilnya skuad Garuda menang 5 kali, seri 2 kali, dan kalah 9 kali. Resmi, wasit asal Qatar, Hamis Al-Mari, resmi memimpin laga Indonesia versus Jepang di GBK Jakarta. Waduh, dari Timur Tengah lagi nih. Semoga jurdil ya, wasit dari Timur Tengah ini. Justin Hubner ngebet pengen main di bulan November nanti. Saya telah pulih dari cedera pegelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini. Saya sudah benar-benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai berjumpa di GBK. Sebelum menuju ke kabar pamungkas, lebih baik subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Breaking news, Garuda memanggil PSSI umumkan skuad timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Seperti biasa, Sintayong ada pemain yang baru dipanggil, ada juga pemain yang tidak dipanggil lagi. Kita mulai dari pemain yang dipanggil. Dari posisi kiper ada Martin Pas, Nadeo, dan M. Riyandi. Untuk pemain belakang ada Jay Ejas, Matthew Gers, Justin Hubner, Jordi Amat, M. Ferrari, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Pratama Arahan, Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Yakob Sayuri. Untuk posisi tengah ada Yance Sayuri, Tom Haye, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Rizky Kambuaya. Untuk posisi depan ada Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rensdars, Rafael Strike, Ramadan Sananta, dan Rohoki Caraka. Welcome back Sayuri bersaudara. Akhirnya dipanggil lagi oleh Coach Sintayong. Semoga kalian bisa menunjukkan performa terbaik kalian. Tentunya ada beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi di pertandingan terakhir. Ada Dimas Derajat yang tidak dipanggil. Ada Malik yang tidak dipanggil karena cedera. Ada Hernando Ari juga karena cedera. Dan juga Bek Wahyu dikarenakan ada Justin Hubner. Oke, yang terakhir ada kabar baik untuk Indonesia. Jersey timnas Indonesia dipamerkan dalam rangka Indonesia Japan Friendship Festival IJFF di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Kesempatan itu dimaksudkan untuk mendorong antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 dan menjambangi Negeri Matahari Terbit pada 10 Juni 2025.
Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar untuk mendukung tim asuhan Sintayong pada laga tandang melawan Jepang pada Juni 2025. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, menyambut dan mendukung penuh kehadiran Erspo untuk membawa semangat besar Indonesia. Momentum besar ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal memasuki pasar Jepang. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.